Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haris Tome, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Pagi ini kita akan berbincang tentang Hari Kebangkitan Nasional yang merupakan sebuah momentum penting dalam sejarah Indonesia. Momentum Hari Kitnas ini yang kita peringati 20 Mei setiap tahunnya, pada tahun ini bertepatan dengan momentum Lebaran dan itu menjadikan semangat bagi bangsa Indonesia dan daerah kita ke depan. Nah, sangat spesial momentum kita hari ini karena juga dihadiri oleh Bapak Bupati Gorontalo. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini kan kita sementara merayakan Hari Kebangkitan Nasional Pak. Mungkin sebelum kita melaksanakan perbincangan tentang Hari Kebangkitan Nasional Pak, di sini kita sudah melakukan protokol kesehatan. Ada PCR dan jaga jarak. Jika Pak Bupati berkenan, kita berbincang dengan tidak menggunakan masker, Pak. Baik, terima kasih Pak. Apa makna Hari Kebangkitan Nasional menurut Pak Bupati? Ya, kalau kita ketahui bersama bahwa gerakan Budi Utomo ini pada tahun 1908 ini adalah pergerakan awal gerakan bagaimana Indonesia merdeka. Ya. Yang kedua, mereka memperkuat sumber daya manusia kita dalam rangka pergerakan Indonesia merdeka itu, termasuk di dalamnya memperkuat ekonomi. Ya. Karena melawan melawan penjajah ini, dua sisi itu yang perlu diperkuat. Ya, Pak. Pertama adalah sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang kuat, solidaritas akan tinggi, persatuan akan baik, cita-cita jadi luar biasa, dan mereka punya cara-cara pergerakan yang baik. Yang kedua, ini perlu ditopang oleh ekonomi. Maka pergerakan Budi Utomo itu dalam rangka mendorong juga ekonomi baik. Dan kita bersyukur pergerakan ini dimulai dengan anak-anak muda melalui 3 serangka itu, dan mereka adalah orang-orang yang terdidik. Ya. Artinya Indonesia ini merdeka karena dimulai dengan orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran yang baik, punya cita-cita yang benar, dan punya semangat yang menggebu-gebu, termasuk mengimplementasikan apa yang mereka pikirkan. Ini saya kira yang penting. Dengan berangkat makna itu, saya kalau melihat apa yang menjadi tujuan Budi Utomo pada kala itu, dengan pergerakannya, ada 3 tujuan utamanya. Pertama, dia memajukan pengajaran yang tentu pendidikan. Yang kedua adalah memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Kemudian ada juga menghidupkan kembali kebudayaan. Kalau saya melihat 3 tujuan utama itu, dan jika dilihat visi misi Pak Bupati pertama, apakah itu yang menginspirasi Pak Bupati dalam membuat visi misi itu? Karena di dalam visi misi itu ada sebuah program yang namanya Gorontalo Gemilang, tentang sumber daya tadi yang Pak Bupati sampaikan. Kemudian juga ada integratif farming system itu tentang pertanian yang terpadu, dan juga pusat-pusat perdagangan yang dalam kajian-kajian seperti yang Pak Bupati sampaikan. Apakah itu menginspirasi?
Kita dari 3 hal itu memang luar biasa, Budi Utomo gitu ya. Karena itulah kekuatan kita. Pertama, pendidikan. Apapun kita melakukan perubahan, tujuan yang kita capai, kalau kita tidak punya pengetahuan, maka tujuan itu susah kita capai. Maka pendidikan sangat utama, atau yang disebut dengan sumber daya manusia itu. Kemudian yang kedua, harus ditopang oleh ekonomi. Nah, ekonomi kita tahu bersama bahwa Indonesia ini negara agraris. Maka berarti yang paling utama adalah bagaimana pertanian terpadu itu. Ya. Apakah itu pangan, apakah itu peternakan, termasuk di dalamnya perikanan. Tetapi ini kan tidak sekedar kita produksi, bagaimana kita perdagangkan. Maka berarti perdagangan juga menjadi utama. Dan yang ketiga adalah budaya. Nah, kenapa ini budaya? Karena kita ini orang Indonesia. Maka jati diri itu harus menjadi sesuatu yang kita dorong. Karena itu menjadi penyemangat sekaligus pemersatu. Iya, Pak. Nah, kita hubungkan dengan apa yang dibuat di Gorontalo, khususnya Kabupaten Gorontalo. Memang sejak awal saya sudah menyampaikan 3 pilar membangun Kabupaten Gorontalo. 1, menggunakan ilmu, maka itu adalah SDM juga. Kemudian yang kedua, menggunakan agama, karena ini merupakan koridor kita, dan budaya. Nah, SDM ini kan tentunya dalamnya juga ekonomi yang harus kita dorong. Jadi apa yang sudah dirancang oleh Budi Utomo itu bisa melintasi zaman. Iya. Dan itu yang perlu kita akui dan luar biasa bagi mereka. Artinya apa? Cara berpikir itu yang paling utama. Kadangkala kita berpikir hari ini, orang selalu cuma berpikir hari ini. Sebenarnya kalau kita berpikir jangka panjang, maka jangka pendek itu terfikirkan juga. Ya. Kalau orang berpikir hanya jangka pendek, hanya hari ini, dia tidak bisa memikirkan besok. Betul, Tapi Pak. kalau kita berpikir besok, maka terfikirkan juga yang hari ini. Ya. Nah, ini yang harus dirubah cara-cara berpikir kita untuk merancang pembangunan, mendorong pembangunan, baik yang ada di daerah ini maupun secara nasional. Ya, dan itu betul Pak buat disampaikan bahwa merancang pembangunan tidak hanya hari ini, tapi untuk ke depan, karena itu untuk generasi yang akan datang, yang akan dinikmati oleh semua orang. Sehingga sering memaksudnya pada data-data yang valid dan konkret. Nah, termasuk dalam sisi ekonomi yang Pak Bupati sampaikan tadi. Hanya memang tema besar Hari Kebangkitan Nasional kita hari ini tentang bangsa yang tangguh. Kemudian kita kolaborasikan dengan kondisi kita yang sehari ini terpuruk secara totalitas akibat wabah pandemi COVID itu. Nah, bagaimana Pak Bupati menafsirkannya dalam sebuah kebijakan besar terhadap ekonomi ini? Karena ada sebuah perubahan, kalau menurut saya Pak Bupati ada sebuah perubahan yang sangat luar biasa dengan adanya pandemi COVID ini. Kalau kita melihat kebiasaan dan perubahan-perubahan pola itu, tadinya kita tidak terbiasa dengan dunia-dunia digital, kita sekarang mulai terbiasa dengan virtual, pertemuan virtual dan segala macam. Nah, ada sebuah kebiasaan yang mungkin juga belum sempat kita rubah secara total, dan itu berhubungan dengan digital literasi kita, dan juga ada sebuah kebijakan yang bisa mendorong orang mulai masuk ke dalam perdagangan secara online. Dan dari data-data yang kami punyai Pak, itu sepanjang perjalanan bangsa ini di musim pandemik ini, orang berdagang dengan bisnis digital itu hampir sudah 33,2% di tahun 2020. Dan dia mencapai nilai rupiahnya sekarang di tahun 2021 itu sudah 337 triliun. Artinya ada harus perubahan pola itu. Dan kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, bahwa ternyata kita perlu ada sebuah pergerakan baru dalam proses perdagangan, yaitu ekonomi digital. Dan itu sesuatu yang luar biasa Pak. Nah, menurut Bapak gimana itu mengasihkan itu? Jadi perayaan Hari Kebangkitan Nasional hari ini terus kita lakukan. Jadi apalagi momen
kita hari ini dengan adanya pandemi COVID-19 sebagai negara yang tangguh, ya, saya kira kita sudah punya perjalanan sejarah yang begitu panjang dengan berbagai problem-problem, tapi kita bisa selesaikan dengan baik. Nah, khusus untuk menangani COVID-19 ini, kita bersyukur ini ada hikmahnya. Hikmah yang pertama adalah kita berpikir selalu efisien. Nah, efisien waktu, efisien berbagai sumber daya kita, karena kalau tidak kita kehabisan sumber daya. Contohnya menggunakan listrik, menggunakan air, menggunakan APBD dan seterusnya, itu harus efisien. Betul. Nah, yang kedua adalah kita tidak boleh melaksanakan proses kehidupan ini, termasuk berinteraksi ini, hanya melalui konvensional. Maka hikmah kedua adalah kita sekarang menggunakan digitalisasi. Jadi tidak perlu ketemu, tapi informasi lancar, pelayanan lancar. Dan itulah terjadi salah satunya melalui perdagangan, melalui ekonomi digital. Dan digitalisasi ini akan merambah ke seluruh kehidupan kita. Baik itu kaitan dengan perdagangan, kaitan dengan ekonomi, kaitan dengan interaksi uang. Hari ini kan tidak perlu ketemu, tapi uang bisa ditransfer dan sebagainya. Bahkan juga kita membeli sesuatu tidak perlu datang ke pasar dan sebagainya. Dari sisi waktu, dari sisi harga, di situ kan transparan semuanya. Sehingga ini yang terjadi kedua. Dan yang ketiga adalah kepercayaan, trust. Di masa pandemik seperti tidak bisa ketemu, maka kepercayaan itu yang utama. Bayangkan berinteraksi tidak langsung, tapi kita percaya kepada orang lain. Oleh karena itu, penggunaan digitalisasi ini juga ada sisi negatifnya. Antara lain adalah bisa didaya-gunakan oleh orang-orang yang tidak benar. Maka kita menggunakan digital ini demi kepentingan kehidupan kita secara positif. Contohnya yang negatif itu adalah hoax misalnya. Itu kan media sosial yang begitu gencar, yang kadang-kala melempar berbagai problema yang tidak ada landasannya. Sehingga kita sebagai manusia sekali lagi melawan COVID ini harus dengan cerdas. Salah satu kecerdasan kita adalah dengan menggunakan digital ekonomi atau digitalisasi di dalam setiap kehidupan kita, dan itulah cara kita untuk mengatasi COVID-19. Kita bersyukur hari ini budaya seperti itu sudah mulai tadi 33% ya. Iya, Pak. 33% penjualan melalui digital. Ya. Hari ini pertemuan-pertemuan pun sudah dominan melalui Zoom meeting. Dan itu sudah biasa. Saya kemarin saja selama satu hari 3 kali Zoom meeting. Iya, Pak. Dengan presiden, dengan seluruh camat kepala desa, kemudian juga dengan kemarin sore saya dengan partai saya kan, ada silaturahmi melalui Zoom meeting. Dan ini adalah bagian dari perubahan kehidupan kita. Ya. Nah, termasuk menarik yang Pak Bupati sampaikan tentang hoax itu, karena memang dari data yang kita punya yang dikeluarkan oleh Digital Civility Index itu, bahwa warganet kita adalah orang yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara, Pak. Dan itu lebih suka bermain-main dengan hoax tadi. Dan HP kita sekarang ini semua orang kan menggunakan HP, Pak. Bahkan orang baru bangun tidur langsung melihat HP. Sehingga dalam pandangan kami di Kominfo itu harus ada terjadi literasi digital, dan itu berhubungan juga dengan literasi digital. Itu ada 3 karakter yang bisa kita masukkan dalam program pembangunan kita, Pak. Misalnya dia adalah digital society-nya, kemudian digital ekonomi, dan digital government-nya. Nah, dalam konteks kerangka itu kita menurunkannya menjadi literasi digital yang bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi lebih cerdas. Misalnya saja kita mulai melakukan kerja-kerja bersama dengan kelompok-kelompok anak-anak muda melalui kelas ilustrator yang kita mengajarkan tentang mengenai teknik komunikasi visual digital dan semacamnya. Ada juga fotografi, termasuk podcast seperti ini, Pak. Nah, itu bagian-bagian yang harus menjadikan kita untuk bangkit dan tangguh di bidang digital. Nah, ada juga momentum kebangkitan ini menjadi spirit dalam membuat karya, spirit kita. Nah, saya melihat kalau menempatkan itu dalam karakter Pak Bupati, jika kita melihat dari sejarah perjalanan berkaryanya,
siapa yang tidak mengenal kemarin kita Gorontalo ini yang hanya bergabung dengan Provinsi Sulawesi Utara, lalu tiba menjadi sebuah pergerakan besar, Pak Bupati mengganjot semangatnya bersama dalam sebuah ikatan Presnas dan jadilah kita provinsi. Di saat masih dalam usia muda juga Pak Bupati bisa menjadi rektor dan berkarya di perguruan tinggi dengan sebuah karya yang sangat luar biasa di Universitas Negeri. Pensiun dari sana masuk lagi ke ke Muhammadiyah dan kemajuan Muhammadiyah juga begitu terasa. Nah, sekarang dalam konteks pemerintahan juga Pak Bupati melakukan beberapa terobosan yang bisa menjadikan orang untuk lebih cerdas dalam dalam berkarya dan berinovasi di dalamnya. Apakah itu memang sudah menjadi bagian yang ditetapkan dalam hati untuk terus berkarya bagi daerah ini, Pak? Ya, jadi yang pertama dulu soal literasi tadi, literasi digital ya, penggunaan media sosial dan sebagainya. Memang benar, masyarakat kita itu kan masyarakat yang primordial, ya. Masyarakat yang sebenarnya interaksinya itu langsung. Iya. Jadi dia bicara lisan interaksi langsung karena komunitas-komunitas yang terjaga kekeluargaan itu. Maka pada saat dia beralih kepada media sosial, seakan-akan keluarganya itu sebenarnya cuma ini, padahal ini sudah dunia. Betul, Pak. Sudah dunia yang melihat ini. Maka sepertinya dia bebas hanya berada di lingkungan keluarganya. Nah, ini yang perlu kita kita didik, kita sosialisasikan, kita edukasi kepada seluruh masyarakat bagaimana menggunakan media sosial. Media sosial itu kan seperti pasar, jadi semua orang melihat. Nah, ini tidak dipahami oleh orang-orang bicara atau orang-orang yang melakukan penggunaan media sosial. Nah, itu satu, sehingga ini tantangan bagi bagaimana kita era digital ini. Tapi saya yakin ini bisa dilakukan. Karena itu saya berharap Koninfo bagian tugasnya untuk melakukan edukasi ini. Itu satu. Yang kedua, soal digitalisasi juga ini kita arahkan ke positif. Baik itu ekonomi, pengetahuan. Karena hari ini kita belajar bukan harus melalui pendidikan formal. Banyak informasi yang kita bisa dapatkan bahkan melintasi apa yang kita bicarakan di formal. Nah, ini diarahkan ke hal seperti itu. Dan itulah yang akan menghasilkan karya-karya yang disebutkan tadi. Dengan pengetahuan-pengetahuan itu dia akan menghasilkan karya sesuai dengan profesi dan keinginan dan tentunya bakatnya. Saya kira banyak orang yang bisa mendapatkan uang, mendapatkan pendapatan hanya melalui digitalisasi. Bahkan ada orang melonjak sangat tinggi karena terbuka lebar pasar. Dibanding kita dulu, pasarnya cuma ke pasar, pasarnya hanya di toko, padahal melalui informasi digitalisasi kita bisa melintasi wilayah, melintasi orang-orang, bahkan melintasi berbagai komunitas-komunitas. Itu saya kira terkait dengan digitalisasi, sehingga kita ingin gunakan dengan baik soal itu. Yang kedua tadi soal karya-karya saya, ya memang benar pada saat perjuangan provinsi misalnya, itu juga karena komunikasi antara orang Gorontalo di dalam Gorontalo maupun di luar Gorontalo. Pada saat itu media sosial itu belum terlalu kencang, tapi kita melahirkan sesuatu, apalagi dengan adanya digitalisasi sekarang, media sosial, maka komunikasi itu pasti harus lebih lancar, dan itu harus digunakan dalam rangka membangun daerah. Maka kita sebagai manusia memang harus diberi amanah menjadi khalifah ya di bumi ini. Karena kelebihan manusia itu dua, otak, kemudian yang kedua hati. Nah, otak ini memang hewan juga punya otak, tapi hewan tidak berkembang otaknya. Saya selalu beri contoh, misalnya burung dari dulu sampai sekarang sarangnya itu sama. Iya.
Tidak berkembang dari rumput kemudian menjadi batu, menjadi rumah, menjadi seng dan sebagainya. Kalau kita berkembang karena apa? Karena memang kelebihan manusia itu adalah perkembangan otak. Kelebihannya di situ. Maka otak ini yang terus harus didorong. Itulah melalui pendidikan itu. Karena kalau tidak melalui pendidikan tidak akan terjadi perubahan-perubahan. Itu satu. Yang kedua, hati. Dengan hati itulah mengendalikan emosinya, mengendalikan keinginan-keinginan yang tentunya yang positif terus jadi orang, yang negatif yang harus kita kendalikan. Maka manusia harus terus berkarya di zaman apapun. Apa dia masih anak-anak, masih SMA, karena berkarya itu bukan berarti harus pendidikan S3. SMA pun bisa berkarya sesuai dengan inovasi yang dia inginkan. Begitu pula S1, S2, dan S3. Kapanpun kita berkarya, karena itulah khalifah itu. Kalau ada manusia yang tidak berkembang otaknya, ya sama dengan hewan dia. Ada manusia yang tidak berkarya, ya sama juga dengan hewan. Karena karya hewan itu begitu-begitu terus. Maka mestinya setiap saat karya-karya itu berubah, dan karya-karya itu tidak hanya dinikmati oleh dia, tapi juga dinikmati oleh semua orang. Dan itulah menjadi hakikat sebagai manusia. Harus terus berubah dan terus berkarya. Nah, dua karakter tadi yang Pak Bupati sampaikan, ada otak manusia dan ada hati. Nah, kalau saya melihat proses kepemimpinan selama 5 tahun ini, mungkin juga masih menggunakan hati, Pak Bupati. Sehingga walaupun terjadi pergerakan di sini, pergerakan di sana, ada yang memfitnah di sini, ada yang menghantam di kiri kanan, Pak Bupati seperti enjoy saja dan tersenyum saja dengan. Apa itu juga bagian dari proses untuk memaksimalkan Hari Kebangkitan Nasional kita yang diperingati ini? Jadi memang selama 5 tahun jadi bupati saya, orang mengatakan, wah ini Pak Bupati kalau ada masalah tidak tegas dan sebagainya ya. Saya pertama melihat masalahnya dulu. Itu satu. Kita sebagai manusia yang menggunakan otak dan hati itu harus melihat itu dulu. Kan yang paling penting adalah selesai masalah itu. Dibanding dengan cara menyelesaikannya kita terburu-buru, kemudian akhirnya juga tidak selesai. Itu satu. Yang kedua adalah dalam rangka membina manusia memang butuh waktu juga. Butuh waktu untuk penyadaran, untuk pemberian pengetahuan dan sebagainya. Tetapi saya kira ada waktunya juga melakukan punishment, dan itulah yang saya lakukan. Nah, oleh karena itu ini terus dilakukan, dan saya selama 5 tahun ini sudah banyak pengalaman. Sehingga 5 tahun ke depan sesuai dengan tagline yang saya lakukan dengan Pak Wakil Bupati, 2 kali lebih baik, berarti 2 kali itu lebih cepat, lebih teratur, lebih berani, lebih melompat, lebih berinovasi dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini harus kita dorong dari seluruh aparat, baik tidak hanya di tingkat kabupaten tapi juga sampai kecamatan, sampai bahkan desa. Hari ini saya memulai penataan aparat saya, termasuk juga sampai di tingkat desa. Dalam rangka apa? Percepatan daripada pembangunan di daerah. Dan inilah hakikat kebangkitan. Perayaan kebangkitan tahun ini ada 2 momentum. Momentum pertama, kepemimpinan saya yang kedua. Maka ini harus beda dengan 5 tahun yang lalu. Itu kebangkitan pertama. Kebangkitan kedua karena adanya pandemi COVID. COVID-19 ini jangan kita tangisi, jangan dipersoalkan, tetapi bagaimana mengatasinya dengan cerdas. Seperti selalu Pak Presiden mengatakan, kita kendalikan COVID, tapi gasnya kita lakukan. Nah, gas ini yang harus diatur, percepatan ekonomi dan seterusnya. Itulah momen kedua adalah bangkitnya kita, karena ini sudah 1 tahun ini kita COVID ini. Apa kita begini terus? Maka harus ada kebangkitan. Nah, karena itu langkah yang saya lakukan, contohnya digitalisasi tadi. Perekonomian kita terus dorong. Sekolah kita buka, tapi dengan cara-cara yang protokol kesehatan. Baru-baru Ramadan silakan berjalan, sehingga
ikhtiar kita secara fisik kita lakukan, tapi secara non fisik juga doa, kebahagiaan itu menumbuhkan imun kita dan memberi semangat dalam membangun. Nah, inilah saya kira hakikat kebangkitan, perayaan kebangkitan nasional. Kalau bagi saya dua, satu momen kepemimpinan saya yang kedua, maka harus berbeda dengan 5 tahun yang lalu, lebih baik lagi. Dan yang kedua, COVID-19 ini menjadi momen bagi kita juga untuk tangguh, tapi kita harus bangkit untuk melawan COVID-19. Ya, di momentum kepemimpinan itu saya juga setuju, Pak. Harus melakukan perubahan dan melakukan lompatan lebih cepat, karena kepemimpinan itu akan berlangsung secara terus-menerus. Dan juga kita masih punya impian yang cukup besar, dan impian itu yang kita bangun secara bersama dari tahun 2000 di saat Pak Bupati mendeklarasikan provinsi ini berjalan dengan baik. Dan biasanya orang mendeklarasikan itu lebih tahu bagaimana membangkitkan kembali gairah Gorontalo ke depan. Terima kasih Pak Bupati. Mungkin terakhir yang bisa kami mintakan pesan Pak Bupati terhadap generasi muda di akhir perbincangan kita terhadap momentum Hari Kebangkitan Nasional kita tahun ini. Ya, saya berharap kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda ya, baca sejarah. Sejarah itu menjadi penyemangat, sejarah itu memberi inspirasi. Kita bisa lihat Budi Utomo, 3 serangkai generasi muda yang pasti banyak keterbatasan. Luar biasa, mereka punya impian, punya mimpi bagaimana Indonesia merdeka, bagaimana Indonesia yang maju, bagaimana Indonesia yang berdaulat. Itu dilakukan 1908 dan itu menjadi inspirasi bagi pemuda. Lahirlah Sumpah Pemuda 2000 tahun 1928. Jadi 20 tahun berikutnya. Setelah itu 20 tahun berikutnya Indonesia merdeka tahun 45. Maka kita berharap sekali lagi baca sejarah, dan kebangkitan perayaan tahun ini menjadi kebangkitan bagi kita sekalian. Khusus di daerah, tentunya ini menjadi kebangkitan juga kita melawan COVID-19, sekaligus bagi saya kepemimpinan periode berikut. Mohon dukungan dari seluruh masyarakat. Terakhir, kalau kita kaitkan juga dengan provinsi kita sudah 20 tahun tepatnya sekarang ini, maka kita juga akan melaksanakan silaturahmi nasional masyarakat Gorontalo. Tokoh-tokoh akan ada pertemuan melihat bagaimana menakar 20 tahun Indonesia merdeka, Gorontalo 20 tahun sebelumnya, dan sekarang kita menatap 20 tahun ke depan. Kita ingin berpikir seperti cara berpikir Budi Utomo yang lalu. Bagaimana melihat masa depan Gorontalo. Marilah kita bersatu bersama, dan harapannya kita tetap sehat. Bangkitlah Gorontalo, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para pemirsa sekalian, di Hari Kebangkitan Nasional kita tahun ini, maka dari kesimpulan pembicaraan kita tadi, kita harus bisa membangkitkan semangat toleransi terhadap sesama kita semuanya dalam beraktivitas. Ada semangat membangkitkan untuk beretika dalam bermedia sosial, dan ada semangat dalam berkarya. Terakhir, tentu makna Harkitnas yang bisa kita petik hari ini adalah semangat atau bangkit dalam membaca dan berinteraksi, karena dengan membaca dan itulah maka membuka ruang-ruang kita memahami sejarah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.